Di dunia keuangan kelas atas, kekayaan bisa datang dan pergi dengan cepat. Hari ini di puncak dunia, besoknya mungkin meratapi kerugian. Ini adalah kisah Prajogo Pangestu, seorang Taipan Indonesia yang menyaksikan kekayaannya anjlok drastis sebesar 5,7 miliar dolar AS hanya dalam waktu semalam. Kisah Pangestu adalah pengingat nyata betapa berbahayanya harta kekayaan. Sebuah kisah tentang risiko dan ketangguhan, tentang kejayaan dan kejatuhan, yang terjadi di panggung dunia. Kisah ini relevan bagi siapapun yang berani bermimpi besar, terutama dalam dunia bisnis dan investasi. Bayangkan membangun kerajaan bisnis dari nol, mengumpulkan kekayaan yang menempatkan Anda di antara orang terkaya di planet ini. Sekarang bayangkan sebagian besar kekayaan itu menguap dalam sekejap mata. Inilah kenyataan yang dihadapi Prajogo Pangestu, gambaran nyata tentang betapa berfluktuasinya pasar keuangan. Kisahnya menjadi pelajaran, sebuah pengingat bahwa bahkan investor paling cerdas dan pengusaha paling sukses pun tidak kebal terhadap kekuatan yang membentuk ekonomi global. Kisah ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi, manajemen risiko, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Perjalanan Prajogo Pangestu dimulai dari tempat yang tak terduga. Lahir di sebuah desa kecil di Indonesia, ia memulai karirnya dengan bekerja di sebuah perusahaan kayu. Jiwa kewirausahaannya yang tinggi membuatnya melihat peluang di industri kayu lapis. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam memberikan peluang yang sempurna untuk ambisi Pangestu. Ia mendirikan Barito Group, sebuah konglomerat yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam industri kayu lapis, mendorongnya ke puncak kekayaan dan pengaruh. Kisah Pangestu adalah kisah klasik tentang kerja keras, tekad, dan kejelian melihat peluang. Ia mewujudkan semangat kewirausahaan, keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Perjalanan hidupnya, dari awal yang sederhana hingga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, menjadi inspirasi bagi calon pengusaha di seluruh dunia. Sebuah bukti kekuatan manusia dan pengejaran akan kehidupan yang lebih baik. Barito Group, di bawah kepemimpinan Pangestu, dengan cepat menjadi terkenal. Berawal dari industri kayu, perusahaan ini berekspansi secara agresif, mendiversifikasi portofolionya dengan merambah ke petrokimia, tekstil, serta bubur kertas dan kertas. Kecemerlangan strategi Pangestu terlihat dari kemampuannya dalam mengidentifikasi peluang yang menguntungkan. Ia memahami pentingnya integrasi vertikal, mengendalikan seluruh rantai pasokan dari bahan mentah hingga produk jadi. Keberhasilan Barito Group terkait erat dengan ledakan ekonomi Indonesia pada tahun 1990-an dan 1990-an. Industrialisasi yang pesat dan pertumbuhan kelas menengah di negara tersebut memicu permintaan akan produk dan layanan yang ditawarkan oleh konglomerat Pangestu. Ketajaman bisnis Pangestu dan iklim ekonomi yang kondusif bergabung untuk menciptakan badai kesuksesan yang sempurna. Barito Group berkembang pesat, menjadi simbol kekuatan ekonomi Indonesia dan status Pangestu sebagai kapten industri. Akhir tahun 1990-an membawa periode gejolak ekonomi yang mengguncang fondasi banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Krisis keuangan Asia, demikian sebutannya, mengungkap kelemahan sistem keuangan dan sektor korporasi di Indonesia. Krisis ini ditandai dengan hilangnya kepercayaan terhadap mata uang Asia, yang menyebabkan depresiasi nilai tukar yang cepat. Hal ini berdampak buruk pada bisnis yang memiliki pinjaman besar dalam mata uang asing, hit karena beban utang mereka menjadi tidak berkelanjutan. Barito Group meskipun sukses, tidak kebal terhadap penularan ini. Beban utang perusahaan yang besar, sebagian besar dalam denominasi dolar AS, menjadi beban berat ketika nilai rupiah anjlok. Krisis keuangan Asia menjadi pengingat nyata akan saling ketergantungan pasar global dan kecepatan perubahan ekonomi. Ini adalah panggilan untuk bisnis dan investor, menyoroti pentingnya manajemen risiko dan perlunya kehati-hatian dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tahun-tahun setelah krisis keuangan Asia, Prajogo Pangestu membuat keputusan strategis untuk fokus pada industri petrokimia. Ia melihat peluang dalam meningkatnya permintaan produk plastik dan petrokimia lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pangestu berinvestasi besar-besaran untuk memperluas operasi petrokimia Barito Group, mengakuisisi saham di kilang dan pabrik petrokimia.
Langkah ini awalnya tampak seperti langkah jenius, karena industri ini mengalami pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Namun, industri petrokimia terkenal siklusnya, tunduk pada permintaan dan penawaran global. Ketika harga minyak anjlok pada pertengahan 2010-an, profitabilitas investasi petrokimia Pangestu terpukul signifikan. Penurunan harga minyak mengungkap risiko meletakkan seluruh harapan pada satu industri, terutama yang fluktuatif seperti petrokimia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi dan kebutuhan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Tahun 2020 akan selalu terukir dalam ingatan Prajogo Pangestu sebagai tahun di mana kekayaannya mengalami pukulan telak. Serangkaian peristiwa terjadi yang menghabiskan biliaran dolar kekayaannya hanya dalam hitungan hari. Pandemi COVID-19 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global, menyebabkan permintaan minyak dan petrokimia anjlok. Harga minyak jatuh, bahkan menyentuh angka negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah. Investasi petrokimia Pangestu, yang sudah terguncang oleh penurunan harga minyak sebelumnya, terpukul keras oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi. Nilai kepemilikannya anjlok, menghabiskan biliaran dolar dari kekayaan bersihnya. Kecepatan dan besarnya kerugian finansial Pangestu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas bisnis. Ini menjadi pengingat nyata tentang betapa rapuhnya kekayaan dan betapa tidak terduga pasar keuangan, bahkan bagi investor paling berpengalaman sekalipun. Kisah Prajogo Pangestu bukanlah satu-satunya. Sejarah keuangan penuh dengan kisah para taipan yang telah mengalami pasang surut kekayaan. Dari gelembung.com hingga krisis keuangan global, kekayaan telah dibuat dan hilang dengan sangat cepat. Contohnya, Masayoshi Son, pendiri SoftBank. Son, yang pernah dipuji sebagai investor visioner, menyaksikan kekayaan bersihnya anjlok sekitar 70 miliar dolar pada tahun 2020, karena nilai investasi teknologinya jatuh. Begitu pula Eike Batista, Raja Tambang Brasil, yang pernah masuk dalam 10 orang terkaya di dunia. Namun kerajaannya runtuh di bawah tumpukan utang dan serangkaian investasi yang gagal, meninggalkannya dengan sebagian kecil dari kekayaannya. Kisah-kisah ini menjadi pelajaran, mengingatkan kita bahwa pengejaran kekayaan bukannya tanpa bahaya. Mereka menyoroti pentingnya penilaian yang baik, manajemen risiko, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Kisah Prajogo Pangestu dan para taipan lain yang telah mengalami kemunduran finansial yang signifikan, menawarkan pelajaran berharga bagi siapapun yang menavigasi dunia keuangan dan investasi yang bergejolak. Yang pertama dan terpenting adalah diversifikasi. Menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, tidak peduli seberapa menjanjikan peluangnya, membuat Anda terkena risiko yang signifikan. Menyebarkan investasi Anda ke berbagai kelas aset dan industri dapat membantu mengurangi kerugian ketika satu sektor berkinerja buruk. Kedua, manajemen risiko sangat penting. Memahami potensi kerugian dari setiap investasi dan memiliki strategi untuk membatasi kerugian sangatlah penting. Ini termasuk menetapkan stop loss order, menggunakan teknik lindung nilai, dan menghindari leverage yang berlebihan. Terakhir, kemampuan beradaptasi sangat penting dalam dunia keuangan yang selalu berubah. Apa yang berhasil kemarin, mungkin tidak berhasil besok. Mampu mengantisipasi dan merespons informasi baru, perubahan kondisi pasar, dan tren yang muncul sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Kisah Prajogo Pangestu pada akhirnya adalah kisah tentang ketangguhan. Meskipun mengalami kemunduran finansial yang signifikan, ia tidak gentar dalam mengejar bisnisnya. Ia terus mencari peluang baru dan mengadaptasi strategi bisnisnya dengan lanskap global yang terus berkembang. Kisahnya, seperti kisah para taipan lain yang menghadapi tantangan serupa, menggarisbawahi sifat siklus kekayaan dan pentingnya ketekunan. Ini adalah bukti kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan maju dengan tekad baru. Dalam kancah keuangan global, perjalanan Prajogo Pangestu menjadi pengingat bahwa risiko dan keuntungan adalah dua sisi mata uang yang sama. Ini adalah kisah yang menginspirasi kehati-hatian dan keberanian, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, peluang menanti mereka yang berani meraihnya.